Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton dan para pengkaji serta para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang niat. Babun niyah. Bab tentang niat. Oleh para ulama menjadikan tradisi mereka untuk menjadikan menulis hadis tentang niat di awal buku mereka. Jadi hadis tentang niat ditulis di awal buku mereka, dan itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu ibadah, belajar, maupun kegiatan lainnya, harus kita mulai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi kita pada materi hadis ahkam yang pertama adalah tentang hadis tentang niat ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Di mana Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dan jasanya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maka siapa yang adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang adalah hijrahnya karena dunia, dia akan mendapatkannya, atau karena perempuan, dia akan menikahinya. Maka hijrahnya itu tergantung kepada apa yang dia niat hijrah ke situ. Jadi kalau dia niat hijrahnya karena dunia, akan dapat dunia. Kalau karena perempuan, ya akan perempuan. Kalau karena Allah juga dan Rasulnya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Untuk kajian ini, hadis akam ini, kita akan share hadis yang ada di awal buku, di antaranya memang dalam buku Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, kemudian juga hadis Arba'in An-Nawawiyah juga kemudian di sini An-Niyah. Kita coba share hadisnya. Ya. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibuatkan kajiannya adalah babul ikhlasi wa iqrarun niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyah. Bab al-ikhlas, ikhlas dan menghadirkan niat. Idharu an-niyah. Ini ada kata idhar ya. Ini idharun niyah, menghadirkan niat fi jami'il ahwali, dalam seluruh atau sekalian ke amal perbuatan kita atau amal-amalan kita, wal aqwal, dan perkataan-perkataan, wal ahwal, dan kondisi dan situasi yang al-barizah, yang nyata, wal khafiyah, dan yang khafiyah, yang tersembunyi. Jadi dari judul ini kita bisa melihat bahwa ikhlas kita
Ya, karena Allah, kemudian kita harus menghadirkan niat dalam seluruh amalan kita. Jadi tidak ada amalan yang tanpa niat. Nah, jadi ada niat, ada kesengajaan kita untuk melakukan sesuatu. Dan ada tujuan kita untuk melakukan sesuatu, itu yang niat. Fi jami'il ahwal, dalam seluruh amalan, wal aqwal, dan perkataan, wal ahwal, dan kondisi al-bariza, yang abariza yang nampak. Artinya amalan yang nampak, sholat, puasa, ya apa, sholat umpamanya, pergi haji itu. Yang tidak nampak ya itu yang tersembunyi dalam amalan kita, tentang ikhlas kita, tentang nazar kita sendiri, atau mungkin juga yang tidak nampak amalan-amalan hati kita, yang keyakinan kita tentang keimanan gitu, itu adalah yang khafi, yang tidak nampak. Nah, hadis ini kita bacakan dengan sanadnya. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab ibni Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rayyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Riyadhus Shalihin al-juz'ul awal. Artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs ya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi, orang Quraisy Al-Adawi, dari kabilah Al-Adawi radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Dia berkata, sami'tu, kata sami'tu, saya telah mendengar. Kata Ibnu Khattab, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu, al-a'mal, amalan-amalan kita itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan kita tergantung dengan niat. Dan hanya saja, wa innama, dan hanya saja atau sesungguhnya, dan terjemahkan sesungguh, tapi terjemahannya saja ya termasuk ada adatul ikhtisar gitu. Wa innama, dan hanya saja atau sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan, dia dapat pahala, dapat manfaat dari sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka siapa yang adalah hijrahnya karena Allah atau kepada Allah dan Rasulnya, tujuannya apa? Untuk Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dapat pahala hijrah kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang adalah hijrahnya, hijratuhu lidunya, karena dunia yang dia akan dapatkan, yusibuha, dia akan mendapatkan bagian dunianya itu. Yusibuha, dia akan mendapatkan bagian dunia. Ya, ada karena hijrah karena harta, ada karena wanita, dia akan dapat wanita. Lanjutan hadis sebutkan awim ra'atin, atau hijrahnya karena perempuan yang dia ingin nikahi, yankihuha, dia akan menikahinya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya itu
adalah tergantung kepada apa maksud hijrahnya. Jadi ketika dia memaksud hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah SWT. Tapi kalau hijrahnya karena harta, atau karena perempuan, atau karena popularitas dan sebagainya, ya dia akan dapatkan dunianya, tapi akhirat tidak dapat. Tapi orang karena Allah dan Rasul, dia akan dapatkan pahalanya, dapat akhirat, dapat juga dunia, insya Allah. Muttafaqun ala sihatihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya. Maksudnya hadis ini muttafaqun ala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, disebutkan di sini rawahu, hadis ini diriwayatkan Imam al-Muhaddisin, oleh dua orang imam muhaddis. Imam ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Siapa imam al-Muhaddisin ini? Dua imam muhaddisin ini disebutkan di sini. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, yang kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Kemudian Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibnu Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Allah meridai keduanya, itu Imam Bukhari Muslim. Fi sahihaihi, dalam dua sahih mereka. Alladzaini, yang kedua sahih itu adalah as-sahul kutub al-musannafah. Adalah kitab yang paling sahih dari kitab yang disusun. Yang disusun tentang buku-buku hadis ini. Ini hadis tentang niat, dan ya buku Sahih Bukhari disebut dengan as-sahul kutub, yang paling sahih. Kemudian tadi yang sahih apa? Kalau Abdullah Muhammad bin Ismail ini dikenal dengan sebutan namanya al-masyhur bi Bukhari, yaitu orang Bukhara. Tapi kalau Imam Muslim dikenal dengan namanya sendiri. Dia dari Naisabur, tapi dia dikenal dengan namanya sendiri itu Muslim. Nah, jadi ada yang dikenal dengan nama tempatnya Al-Bukhari, sebenarnya ada yang dikenal dengan namanya sendiri Muslim, ada juga yang dikenal dengan kunyahnya seperti Abu Daud gitu, dan sebagainya. Ini hadis tentang an-niyah. Nah, kalau kita mau lihat koreksi bisa kita lihat kata-kata mufradnya itor gitu ya, menghadirkan, jami seluruh, al-aqwal perkataan, al-a'mal perbuatan, al-ahwal kondisi dan situasi, al-barizah artinya yang nampak ya. Yang kemudian ada al-khafiyah yang tidak nampak, yang tersembunyi, atau amalan hati, contohnya imri'in seseorang, atau ada imri'in, ada imri'in seseorang gitu. Yusibu dia akan mendapatkannya atau mendapat bagiannya. Nah, ada ashahul kutub yang paling sahih gitu. Ada al-musannafah yang disusun atau yang ditulis gitu. Likuli bagi setiap orang. Li bagi, kuli setiap seluruh. Nawa apa, nawa yang dia niatkan. Ini diantara mufradat yang bisa kita lihat dalam hadis ini. Maka diharapkan kepada pembelajar dan para mahasiswa untuk bisa memahami hadis ini perkata gitu. Nah, jadi di sini kan innama, apa kata innama, al-a'mal apa kata innama, bin niat apa artinya gitu. Nah, sehingga penguasaan hadis ini bisa dikuasai dengan baik, dan kalau bisa dihafal sangat bagus. Nah, dihafal sangat bagus, dan tentunya hadis ini adalah hadis yang perlu kita hafal. Yang karena dia berhubungan dengan bagian dari kehidupan kita, yang amalan kita itu justru tergantung dengan niat kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan tergantung dengan niat kita. Maka niatkanlah apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa kita pergi belajar, pergi bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hadis
innamal a'malu binniyat oleh Imam An-Nawawi disebab dibuat babnya bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala amalan dan perbuatan. Artinya kalau kita beramal itu harus jelas niatnya. Kalau sholat, apakah sholat wajib atau sunat, apakah sholat zuhur atau sholat tahiyatul masjid itu jelas. Puasa juga begitu, puasa wajibkah, puasa sunat atau puasa nazarkah. Begitu juga menuntut ilmu, dan niat itu adalah tujuan dan tekad kita. Jadi tujuan kita kenapa? Karena Allah kah atau karena yang lain. Jadi itu saja mungkin untuk kajian kita pada hadis yang pertama ada di hadis Ahkam ini, yaitu tentang an-niyah. Mudah-mudahan hadis yang kita pelajari tadi dapat membantu kita untuk mengikhlaskan niat kita dalam segala amalan dan memperhatikan niat kita dalam amalan kita. Baik mungkin belajar, mau beribadah, bekerja pun perlu niat yang ikhlas dan niat yang karena Allah SWT. Dengan niat yang begitu kita akan tetap semangat melakukan ibadah, melakukan pekerjaan, dan insya Allah Allah akan membimbing kita kepada sesuatu apa yang diridhoi. Karena dalam kehidupan kita perlu ridho Allah, perlu keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita, termasuk dalam kita belajar. Dengan niat belajar yang ikhlas, insya Allah kita dapat ilmu. Dan dengan ikhlas, insya Allah ilmu akan bisa kita amalkan. Dan dengan belajar niat yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa, Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wazidna ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan kami ilmu, tambah ilmu kami, ya. Ajarkan kepada kami ilmu manfaat dan tambah ilmu kami. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.